Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Bertemu kembali dengan saya, Bapak Ibnatullah, yang akan melanjutkan perkuliahan Hadis Arba'in Nawawi. Namun sebelumnya, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim kepada semua saja. Barangkali ada kesalahan, kehilafan selama kita bertatap muka meskipun hanya lewat virtual. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya lahir dan batin. Mudah-mudahan ibadah kita selama bulan suci Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita awali kajian hadis Arba'in Nawawi kali ini. Namun sebelumnya mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita tentang hadis Arba'in. Kali ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul ashir. Hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalullahu illa tayyiban wa annallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu sholiha wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajulu yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadaihi ilas samai ya rabbi wa mad'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa hudiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik. Innallaha thayyibun la yaqbalullah illa thayyib. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dari beramal soleh. Dan dia berfirman, wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal, berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rob, ya Rob. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini kita bisa mengambil
pelajaran. Yang pertama, terdapat pelajaran akan sucinya Allah Ta'ala dari segala kekurangan dan celah. Jadi Allah akan menerima ibadah kita, doa kita kalau kita dalam keadaan suci, bersih, bebas dari persoalan haram, bebas dari persoalan yang dilarang oleh Allah. Ini penting. Jadi sekecil apapun yang kita makan atau sekecil sebutir nasi, kalau itu berasal dari barang yang haram, itu akan menjadi penghambat ataupun tameng dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Tidak akan sampai. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Maka siapa yang bersedekah dengan barang haram, dia tidak akan diterima sedekahnya. Jadi ini penting, perlu kita camkan bahwa yang namanya Allah itu zat yang suci dan akan menerima sesuatu dari hambanya yang suci pula. Yang ketiga, sesuatu yang disebut baik adalah apa yang dinilai baik di sisi Allah. Ini juga penting bahwa kebaikan itu bukan dilihat atau dinilai dari hamba atau sesama manusia. Tapi kalau itu baik menurut Allah, meskipun dinilai buruk menurut manusia, insya Allah akan diterima dengan baik. Makanya penting kita untuk tetap memperhatikan segala sesuatu yang kita haturkan, kita tunjukkan kepada Allah adalah segala sesuatu yang baik-baik. Baik makannya, minumnya, pakaiannya, segalanya yang kita gunakan dan kita konsumsi harus segala sesuatu yang baik. Yang keempat, berlarut-larut dalam perbuatan haram akan menghalangi seseorang dari terkabulnya doa. Ini naudzubillah min dzalik. Segala sesuatu ya, baik itu makanan, minuman, perbuatan yang itu melanggar aturan Allah akan menghambat terkabulnya doa kita. Yang kelima, orang yang maksiat tidak termasuk mereka yang dikabulkan doanya, kecuali mereka yang Allah kehendaki. Nah, ya Allah, ini termasuk teguran buat kita semuanya, bahwa orang yang berbuat maksiat, orang yang selalu terus-menerusan tidak bisa berhenti dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, Allah tidak akan menerima doa-doanya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang demikian. Yang keenam, makan barang haram dapat merusak amal dan menjadi penghalang diterimanya amal perbuatan. Jadi makanan kelihatannya sederhana dan sepele tapi punya pengaruh yang sangat besar terhadap amal perbuatan kita. Karena amal perbuatan itu bisa dilakukan kalau kita dalam keadaan kuat, kita dalam keadaan sehat. Nah, kita kuat dan sehat itu ya salah satu wasilahnya atau lantarannya karena kita mengkonsumsi makanan dan minuman. Kalau makan minuman yang kita konsumsi itu banyak dari sumber haram atau dengan cara yang kurang bagus, maka amal yang kita lakukan itu juga tidak terlepas dari sumber yang pernah kita makan dan kita minum. Mudah-mudahan ini juga kita dijauhkan hal yang demikian. Yang ketujuh, anjuran untuk berinfak dari barang yang halal dan larangan untuk berinfak dari sesuatu yang haram. Jelas bahwa yang namanya infak itu untuk kebaikan, makanya harus dari sumber yang baik supaya bisa diterima dengan baik dan bermanfaat untuk yang menerimanya. Yang kedelapan, seorang hamba akan diberi ganjaran jika memakan sesuatu yang baik, dengan maksud agar dirinya diberi kekuatan untuk taat kepada Allah. Jadi kita
menyeleksi makanan dan minuman yang kita konsumsi, mana yang baik, mana yang buruk. Kita memilih yang baik-baik itu termasuk bagian dari perjuangan mencari ridho Allah, supaya apa yang kita konsumsi itu menjadi kekuatan, kebaikan untuk menghamba atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, doa yang sedang safar atau bepergian yang hatinya sangat mengharapkan akan terkabul. Ini sudah ada hadisnya, jadi salah satu doa yang dikabulkan diantaranya adalah doanya orang yang dolim, dan ini adalah doanya orang dalam bepergian atau safar. Nah ini, kalau masih dalam kondisi safar, mahasiswi atau mahasiswa yang masih dalam jauh dari rumah, ini doa-doanya itu akan mudah didengar atau dikabulkan oleh Allah. Makanya pergunakan kesempatan waktu ketika jauh dari rumah, ketika menuntut ilmu, untuk memanjatkan doa-doa yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan masa depan kita nantinya. Dan yang terakhir dalam hadis tersebut, sebagian dari sebab dikabulkannya doa yaitu perjalanan jauh, kondisi bersahaja dalam pakaian, dan penampilan dalam keadaan kumal dan berdebu, mengangkat kedua tangan ke langit, meratap dalam berdoa, keinginan kuat dalam permintaan, dan mengkonsumsi makanan minuman yang halal. Jadi ini adalah syarat dikabulkannya doa. Salah satunya adalah makan halal, termasuk pakaian juga halal, termasuk dengan meratap. Jadi doa tidak boleh dengan ketawa-ketawa atau bercanda, karena kita meminta. Makanya perlu direnungkan kembali apakah doa-doa kita selama ini sudah sesuai dengan tuntunan hadis ke-10 ini. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, pelajaran dari hadis yang ke-10 ini. Mari kita akhiri materi hadis ke-10 ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.